Kegembiraan Kezia Roslin Cikitawaro dari Sulawesi Utara tak terbendung. Kezia mengalahkan dua finalis lainnya, yaitu Felicia dan Intan Aletrino untuk menjadi Putri Indonesia 2016. Gadis Manado ini menjadi kontestan kesekian asal Sulawesi Utara yang menang Putri Indonesia. Kemenangan ini menjadi tiket untuk Kezia ke ajang Miss Universe 2016. Tahun lalu, wakil Indonesia Anindya Kusuma Putri melaju ke 15 besar Miss Universe 2015 yang digelar di Amerika Serikat. Anindya waktu itu harus bersaing dengan 80 kontestan. Kontes Putri Indonesia merupakan acara rutin Yayasan Putri Indonesia yang digelar saban tahun sejak 1992. Di yayasan ini, Putri Kuswisnuwardani menjadi salah satu tulang punggungnya. Mbak Putri, tadi kita dapat penjelasan dari Anda soal 4 tahun yang vakum lalu pertentangan yang terjadi pada saat-saat awal Yayasan Putri Indonesia menjalankan kontes ini. Tapi yang terjadi, saya kebetulan nonton yang terakhir. Jadi bagaimana Menteri Mendiknas datang, lalu kemudian jurinya adalah Menpar Arief Yahya. Ini menggambarkan bahwa ini sebenarnya sudah diterima. Diplomat banyak yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat juga banyak yang hadir. Berbeda sekali bukan dengan 4 tahun vakum itu, bukan? Apa yang membuat itu berbeda? Jadi saya melihat bahwa masyarakat dan khususnya pemerintah mulai menyadari manfaat dari ajang ini. Juga bagaimana para putri itu mewakili di kancah internasional dan mempromosikan Indonesia. Kita sudah 4 kali menang Best National Costume. Ya, di situ menampilkan berbagai baju daerah Indonesia. Dan pada setiap saat para putri ini kami kirim ke ajang di luar, mereka selalu membawa pakaian-pakaian tradisional Indonesia, aksesorinya juga, kosmetik make up-nya juga ya. Bahkan kami bawakan kepada mereka untuk bagikan kepada kandidat dari negara lain, gift berupa kadang scarf batik, kemudian perawatan spa dari Indonesia ya, kemudian terkadang aksesori kecil, kalung, gelang dan sebagainya. Ini untuk memperkenalkan ya Indonesia itu seperti apa, budayanya seperti apa, bahwa kita sama sama tingkatannya wanita-wanita mudanya seperti mereka juga gitu. Dan tahun lalu 2015 itu 15 besar ya? Ya, betul. 15 besar itu 3 kali berturut-turut 15 besar. 3 kali berturut-turut 15 besar. Dan hasilnya kalau tidak salah nih, saya baca tadi di WhatsApp ya. Jadi akan ada 3 ajang Miss Universe, yang Miss Internasional dan Miss Supranasional. Satu di Eropa, satu di Tokyo, sedangkan Miss Universe-nya di Amerika dan pindah-pindah. Sebetulnya kan ini artinya amplify untuk mempromosikan Indonesia itu cukup besar, bukan? Sangat besar, sangat besar. Jadi sebelumnya mereka banyak tidak mengenal mengenai Indonesia. Mereka mengenal mengenai Bali, tetapi tidak kenal Indonesia. Nah, melalui putri-putri ini kita sampaikan bahwa Bali itu hanya sebagian kecil dari Indonesia. Indonesia sendiri seperti ini, beda-beda. Makanya baju yang ditampilkan juga setiap tahun berbeda juga ya. Dan terus terang mereka sangat tertarik. Ini kan wanita-wanita muda yang tidak biasa. Mereka ya 3B itu, beauty, brand, dan behavior. Jadi, ya. Beauty, brand, dan behavior. Ya. Jadi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang negatif dalam pengertian ini eksploitasi wanita. Tidak bisa. Eksploitasi hanya bisa dilakukan kepada mereka yang pendidikannya kurang atau dalam kondisi yang lebih lemah. Nah, para putri ini mereka dari mulai S1, S2, lawyer, dokter, mana bisa dieksploit, Bang Don? Betul. Tapi pertanyaannya adalah apa untungnya untuk Anda sebetulnya kalau lihat yang begini nih? Kami melihatnya begini, karena kami dari sektor kecantikan, maka identik kosmetik itu dengan
kontes-kontes yang berbau kecantikan juga. Cara kami memperkenalkan kepada kalangan internasional yang bergerak di bidang kecantikan adalah melalui ajang seperti ini. Mereka sekarang sudah mulai mengenal mengenai batik-batik Indonesia, tenun-tenun Indonesia, spa Indonesia, kosmetika Mustika Ratu. Itu sudah, karena dari tahun ke tahun kan kita seperti drilling terus. Coba bayangkan ya bahwa justru kita ingin merubah pola pikir itu, bahwa selama ini tradisi itu dianggap kuno. tradisi itu dianggap kuno. Tradisi itu dianggap kadang-kadang untuk mereka yang belum maju, Betul. ya kan? Karenanya seperti jamu gendong, itu harusnya ada di jalanan saja. Nah, ini yang ingin kita rubah. Untuk merubah tentu diperlukan sesuatu kekuatan atau upaya yang tidak mudah. Pertama, produk itu sendiri harus bisa menampilkan wajah lain. Betul. Kedua, kemana kita berkomunikasi? Kalau kita sudah ada produk bagus, kita komunikasi masih juga di masyarakat sini kelas juga, bawah saja misalnya gitu ya. Tentu masyarakat menengah ke atas tidak akan pernah kenal dan mungkin akan selalu menganggap itu hal yang Mbak Putri, ya. cara berkomunikasi Anda dari bawah langsung lompat ke atas. Coba bayangkan, jadi dari kampung ke putri, kecantikan, dan tingkatnya dunia. Dunia, betul. Cara Anda berkomunikasi seperti itu? Iya, betul. Jadi gini, masyarakat kita itu kadang-kadang melihat keluar masih banyak. Jadi tentu untuk mengconvince mereka untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa produk Indonesia, jamu Indonesia itu bagus dan bahkan orang luar negeri pun bersih, terkenal, higienis, menyukai. Nah, itu harus kita tunjukkan di atas. Nanti dengan sendirinya akan trickle down ke bawah juga. Iya, ini ada sejumlah gambar. Betul-betul saya lihat Mbak Putri itu jualan jamu dari satu kementerian ke kementerian yang lain. Tapi coba kita lihat gambar ini dan saya minta komentarnya. Ya. Nah, ini persis Anda duduknya mengingatkan saya ketika saya dulu tinggal di Jawa juga ada mbok jamu yang memberikan jamu. Betul. Sebetulnya ini kan dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil ya. Nah, tapi pasti banyak cerita lain dengan Menteri yang lain. Apa sebetulnya yang membuat Anda juga menjual jamu ke tempat-tempat ini? Ya, jadi saya juga ingin menunjukkan bahwa Mustika Ratu ini tidak hanya bermain di atas saja dengan Miss Universe, Miss Internasional, pergi ke gelanggang internasional, tetapi juga membina pengusaha-pengusaha kecil. Di sini binaan kami adalah Mbak Yu Jamu Gendong. Wow. Bagaimana supaya mereka bisa menjual jamu dengan higienis sehingga konsumennya tidak kapok. Konsumen tidak kapok, konsumen merasa bahwa minum ini benar sesuatu yang sehat. Betul. Itu yang kami ingin ajarkan ke mereka. Manfaat sudah ada pada ramuan-ramuan itu, sudah pasti. Hanya kalau dipersiapkan dengan tidak atau kurang higienis, maka kadang-kadang ada dampak lainnya juga, Bang Don. Jadi ini itu soalnya Anda sudah di Menteri Koperasi tadi itu. Kementerian apa lagi yang Anda jualan kayak begini? Sudah dengan Menko PMK sudah, dengan PMK, Menteri Kesehatan sudah, dengan perindustrian sudah, perdagangan sudah, dengan Menteri Pertanahan sudah, semua. Ini pokoknya juga karena kita negara yang nomor 2 biodiversitas dari tanamannya di dunia. I see. Jadi ini adalah bagian dari pemasaran tadi itu dari kelas bawah, satunya kelas dunia yang lewat kecantikan, yang ini kelas masyarakat menengah kira-kira ya, untuk kemudian bisa supaya hidup. Cara orang jual ini. Betul. Supaya industrinya hidup, karena ini juga memayungi jutaan dan belasan juta pelaku usaha. Ya, coba kita lihat, ya, jutaan pelaku usaha, belasan juta. Jadi Anda sebetulnya di belakang Anda begitu banyak ya, bukan? Betul. Tapi Anda tidak dibayar untuk ini, bukan? Tidak. Ini karena budaya saya. Nah, coba kita lihat, itu Presiden Jokowi juga pernah duduk bersama Anda untuk minum jamu. Iya, betul. Ya. Kalau ini sih keren betul, presidennya memang betul-betul mungkin minumnya jamu atau gimana? Ya, memang Pak Jokowi itu jarang sekali minum obat.
beliau menjaga kesehatan dengan tiap hari minum jamu, madu dan telur. Itu disiapkan oleh ibundanya waktu di Solo ya, Bu Sujiatmi. Dan ini adalah foto dikala Presiden mengunjungi pabrik Mustika Ratu, dan di situ ada binaan-binaan kami juga, itu pengusaha. Lain kali kenapa tidak minta Presiden setiap acara minumnya itu nggak perlu beli minum pabrikan yang tempat lain-lain, jamu gitu? Ya, kebetulan kalau di kementerian sudah. Hanya saya nggak tahu nih, kalau di Seknek ini kan kadang-kadang agak sulit, apakah semudah itu katakan rapat kabinet suguhannya minuman jamu. Saya belum tahu, belum jajaki sampai sana. Itu kemudian Anda juga pernah mengintroduce minum jamu dengan para dubes. Betul. Kenapa dengan para dubes ini? Ya karena itu kembali lagi seperti internasional, seperti Miss Universe itu, bagaimana supaya kalangan ekspatriat dan asing ini tahu budaya Indonesia, dan mereka tidak perlu takut karena ini minuman jamu ini walaupun bermanfaat tidak semuanya pahit. Gitu, ada yang bisa diminum sehari-hari. Tidak semuanya pahit. Ya, betul. Ada yang enak dinikmati. Ada yang enak. Memang ada yang pahit kalau itu untuk keperluan tertentu. Mbak Putri, yang bersama Anda fight untuk membuat jamu ini naik kelas, ada satu yang saya kenal seperti Irwan Hidayat ya, yang sudah muncul ya. Itu kan kita juga lihat bagaimana iklannya juga mengglobal. Dia pakai Manny Pacquiao untuk jadi bintang iklannya, kemudian pernah Dahlan Iskan, lalu kemudian dibikin iklan soal itu di luar negeri, bukan? Jadi yang seperti Anda berdua itu ada berapa orang? Nggak banyak, Pak. Tidak banyak. Tidak banyak. Tetapi ya kita tidak bisa tidak bisa berhenti hanya karena kita tidak banyak teman. Ya, pokoknya saya sudah tidak lihat kiri kanan dan ke belakang, tapi melangkah maju saja. Tidak bisa berhenti karena tidak banyak teman. Kalau enggak semakin mati, Bang Don. Makanya Kadin membentuk sebuah bidang tersendiri khusus untuk industri basis budaya, itu salah satunya adalah itu, jangan sampai mati. Gitu ya. Sekarang kita lihat sendiri batik saja mungkin pengrajinnya juga semakin berkurang ya. Orang anaknya pembatik sudah tidak mau jadi pembatik lagi. Anaknya peramu jamu sudah tidak mau jadi peramu jamu lagi. Prospek bisnis jamu ini sebetulnya di mata Anda, Mbak Putri, itu gimana? Menurut saya ini prospek yang tidak ada batasan waktunya ya, karena dengan back to nature orang melihat bahwa ini sebuah alternatif perawatan kesehatan. Jadi tidak saja mengobati, tetapi merawat sebelum penyakit terjadi. Jadi setiap hari, sehingga itu merupakan pola hidup ya, bagian dari pola hidup manusia modern. Saya rasa di Barat pun juga mereka menerima back to nature. Ya, itu kata kuncinya. seperti itu. Oke, Mbak Putri, kita jeda lagi. Ya. Pemirsa